Assalamualaikum, selamat pagi keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan diskusi ya, ngobrol langsung dengan Kak Nunu. Nah, mana Kak Nunu nih? Kak Nunu saya undang ya. Wah, Kak Nunu sudah ada. Ya, kita akan bergabung bersama Kak Nunu. Oke, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wabarakatuh. lucu banget ya. Suatu kebanggaan sekali host diundang oleh narasumber ya. Hanya Alhamdulillah ada sekali. Ya, hanya ada di Cakra Kusuma Indonesia pastinya. Oke, selamat datang ya, buat teman-teman yang sudah bergabung. Tadi ya, pembukaan udah sama Ibu Niken, sekarang pembukaannya kembali ke ya. Kanono ya. Siap. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari Baik, ini? alhamdulillah Sehat? sehat. Sehat. Alhamdulillah, Harus alamin. diniatin sehat. Betul, semangat betul ya. Setelah Mm-mm. kemarin kita melaksanakan Zoominar ya di Cakra Kusuma Indonesia. Hari ini kita akan melaksanakan sharing online. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, hari ini spesial banget. Kita akan membahas sesuatu kata yang sering banget nih diucapkan oleh para remaja di zaman sekarang. Nah, Mm. sebelumnya di sini udah ada Mbak Tessa, sudah bergabung. Terima kasih dan selamat mendengarkan ya nanti. Nah, di sini ada apa ya, perasaan-perasaan insecure seperti keraguan dan lain sebagainya ya yang akan kita bahas saat Mm-mm. ini. Nah, sebelumnya Kak Nunu mau perkenalin dulu dong narasumber kita di pagi hari ini yaitu Ibu Niken Ardianti, MPSI psikolog. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog dan juga konsultan Lembaga Manajemen UI atau LMUI dari tahun Oke. 2004 sampai dengan sekarang. Nah, kemudian juga beliau sebagai dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2010 sampai sekarang juga. Adik-adik, siapa yang mau masuk UI ini? FEB Ya, UI ini? amin. Ya, Amin. insya Ini Allah. ada Om Sodo nih. Kemudian Ada Om Sodo. ya, Bapak Sudiro sudah bergabung juga, terima kasih. Nah, yang ketiga, beliau juga sebagai reviewer psikolog beasiswa LPDP dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah ya. Dan selain itu juga beliau sebagai penulis buku. Nah, ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Yang pertama ada peran penting konsep diri dalam membentuk track record. Ini diterbitkan oleh Salemba pada tahun 2017. Dan aku udah baca nih bukunya, keren banget. Ini Alhamdulillah. nuansanya merah, merah ya, nuansanya merah berani. Kemudian yang ketiga, ini ada buku tentang profesi psikolog itu seru, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2017. Kalau nggak salah ini kumpulan ya Bun. Bareng-bareng Ya, nulis kumpulan sama 14 psikolog. 14 dengan latar belakang S1 psikologi. satu psikolog UI ya pastinya. Dan kemarin sudah melakukan ini ya agenda sharing online juga. Nah, betul. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga ada buku autoimun ya, diterbitkan oleh Gramedia juga pada tahun 2016. Nah, yang terakhir ternyata ini terakhir tapi tahunnya wow, lumayan Paling nih. belakang. Iya, menjadi pribadi remaja mandiri. Ini Rakasta Siap. Samasta tahun 98. Saat itu Siap. aku hanya 3 tahun mungkin ya Bun ya. Iya, Oh itu itu. udah luar biasa udah nulis buku. Halo Iya, Kak karena Tia Devi Fatmala, founder dari Official Permana Tinggal. Sudah oh gabung juga. siap. Alhamdulillah. Siap. Nah, ini Kak Bun, Nunu, ya. itu penulisan yang buku pertama itu bersama Prof. Mukhtar dan Ibu Dr. Erna. Masya Allah luar biasa ya. Aku usia 3 tahun ini. Iya, Luar biasa, itu masih Alhamdulillah tingkat ya. akhir. Tingkat Oh, akhir masih kuliah S1. ya, ya. Oke. Nah, prolognya sedikit seperti ini sih Bun. Rasa Mm-mm. insecure, rasa keraguan, tidak percaya Ya, diri,
terus Iya. ketakutan. Nah, sering banget ya dialami oleh semua orang pastinya. Bahkan nih, kasusnya pada orang yang punya tingkat kepercayaan diri yang paling tinggi sekalipun rasa insecure itu selalu ada, selalu Betul. menghantui. Nah, Iya. sebenarnya nih, dalam ilmu psikolog, Hmm. insecure itu apa sih? Terus yang tadi itu bisa dikategorikan sebagai tanda-tanda dari insecure nggak sih? Monggo Bun, kami Hmm. persilahkan. Ya, terima kasih Kak Nunu. Ini Sama-sama. kita semua pernah merasakan insecure, tetapi Mm-mm. jadi menjadi eh, hal yang perlu diperhatikan ketika insecurity itu mengganggu dalam proses kita menyelesaikan kegiatan sehari-hari kita seperti itu. Mm-mm. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita bahas dulu definisinya ya kan, what-nya Iya dulu ya, betul. karena Mm-mm. semua berasal dari definisi konsep pertamanya. Nah, insecure itu lebih bersifat ketidaknyamanan secara emosional. Nah, Terus, di sini iya, ranahnya ya. Mm-mm. emosional. Berarti ada indikator yang kita sebut sebagai emosional itu kan perseptual. Berarti sifatnya persepsi dan Mm-mm. masing-masing individu itu memiliki keunikan. Jadi ada yang disebut di dalam ilmu psikologi namanya individual differences. Yes, Jadi artinya apa? Stimulus yang sama belum tentu memberikan respon yang sama pada setiap sama. individu. Betul. Misalnya, contohnya, tadi kita bicara definisi emosional insecurity itu berarti emosional perseptual yang pada akhirnya berdampak pada kegelisahan. Jadi tidak nyaman, uncomfort. Mm-mm. Iya, perasaan nggak Kita nyaman. semua, kita semua merasakan itu, betul. Nah, perasaan persepsi kegelisahan ini disebabkan karena adanya perasaan inferior, ketidaknyamanan. Seperti itu. Ketidaknyamanan terhadap apa? Yang mengenakan pada self individu tersebut. Jadi self kita itu yang kalau bahasa awamnya adalah ego, ya. Kalau Oh, iya, iya. semuanya itu adalah self. Makanya di Kurt Lewin tuh menyatakan fungsi perilaku yang optimal ketika fungsi perilaku yang optimal adalah fungsi antara self, diri kita sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Oke. Nah, bayangkan betapa pentingnya untuk kita menjaga self ini agar tetap kita bisa sebagai faktor pengendali. Kuncinya itu, kita, self, diri kita ini, psyche, namanya kan psyche logos, ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa. Apa yang harus dikendalikan? Self kita tadi, ego kita tadi. Sehingga ketika ego kita terkena, ya terdampak, Mm-mm. maka konsekuensinya akan menjadi insecure. Tadi Kak Nunu Oh, bilang, banget, iya. orang yang orang yang pede pun bisa insecure, ya banget. Dan proses Mm-mm. insecure ini berlangsung dalam tahapan fase kehidupan kita. Tetapi Oh, yang menjadi penting diperhatikan adalah next-nya adalah kapan insecure itu terjadi, ya, gitu ya. mm-mm. Itu di fase-fase childhood, pada saat kita masih usia-usia tumbuh kembang masih muda sampai kita awal remaja, seperti itu. Mm-mm. Oke, Jadi oke, kembali oke. di definisi tadi bahwa gelisah yang disebabkan inferiority karena aspek yang menyebabkan egonya tadi terganggu, seperti itu. Oke. Baik nih, kita sapa dulu nih ada Kak Siti Robiatul Adawiyah sudah bergabung. Kemudian ada Halo, Prof. Assalamualaikum. Prof. Adi Firdaus nih udah gabung. Assalamualaikum Prof. Iya, benar. Nah, Semoga bermanfaat ya. amin, amin, amin. Nah, ini kan tema kali ini menarik banget ya, Bun. Temanya Hmm, kita berdamai dengan insecure. Kemudian di ya, sini kita ada judulnya itu strategi ikhlas untuk prestasi optimal. Nah, Bun ya, sebenarnya ya, kan perasaan-perasaan itu kalau tadi kita bilang tadi Bunda itu kan termasuk awal awal mulanya dari ego kita ya. Nah, dari ego. hmm, Nah, sebenarnya paling dasar gitu. Kenapa sih bisa sampai terjadi gitu, Bun? Insecure. Kenapa gitu? Jadi masih penasaran banget kenapanya. ya, ya. Itu tadi individual differences tadi.
keperbedaan setiap individu, masing-masing dari karakteristik kita sebagai individu itu berbeda-beda. Inilah sebab sebagai ahlinya yang disebut Carl Gustav Jung ya, beliau itu menyatakan bahwa setiap dari kita itu memiliki dua variabel yang kita sebagai individu ya, sebagai diri sendiri, dan kita sebagai bagian dari komunitas komunal seperti itu. Jadi setiap anak yang lahir di dunia ini, dia akan merepresentasikan aspek yang namanya personalnya dan aspek dia sebagai kolektifnya, seperti itu. Nah, ini di ilmu psikologi ada masuk di dalam filsafat ilmu logika. Jadi kenapa bisa orang di rumah rame banget, sangat ekstrovert banget, tetapi begitu masuk ke dalam lingkungan sekolahnya, lingkungan pekerjaannya, kok dia tiba-tiba menjadi pribadi yang sangat diem sekali, seperti itu ya? Introvert, atau sebaliknya? Sebaliknya iya, atau? Iya. Atau sebaliknya. Nah, artinya adalah apa? Di sini dijelaskan oleh Pak Jung, Eyang Jung ya kali ya. Eyang Jung itu dia mengatakan bahwa satu ketubuhan kita itu merepresentasikan kita sebagai personal ya. Kita sebagai diri sendiri, sebagai entitas personal, kepribadian kita sendiri, dan kita sebagai bagian dari kolektif, seperti itu. Itulah kenapa seperti seolah-olah kepribadian kita merepresentasikan figur yang berbeda, padahal enggak. Itu merupakan fungsi dari adaptasi. Jadi kata kunci yang menjawab pertanyaan ini adalah kita kenapa bisa terjadi insecure, itu bagian dari fungsi adaptasi kita dalam menjaga egonya tadi. Fungsi adaptasi ya. Fungsi adaptasi, function. Sehingga di mana kita berada, konteks itu menjadi penting karena apa? Kita hidup tidak sendiri di dunia ini. Kita hidup sebagai bagian dari anggota masyarakat. Sehingga itulah kenapa selalu Kak Nunu mungkin masih ingat ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tumbuh kembang. Perhatikan golden moment gitu ya. Iya benar-benar. Bayi lahir, terus belajar merangkak, terus mengenal orang lain selain figur signifikan person di dalam keluarganya, terus dia mulai PAUD, mulai TK, itu adalah the golden moment. Nah, disitulah kenapa menjadi perhatian para ahli psikolog maupun tenaga kesehatan spesialis dokter anak adalah fokus pada tumbuh kembangnya, tidak hanya fisiologis, gizinya dicukupi gitu ya, tetapi juga bagaimana psikologisnya dia. Psikologis dia untuk secara siap, secara potensi untuk masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, ya ini di luar dari keluarganya. Makanya yang dijaga sebenarnya the golden moment itu adalah secara fisiologis tubuh, juga adalah ego tadi, fungsi tadi. Betul. Ibu Dokter Rena sudah bergabung. Terima kasih banyak Bu Dokter. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, Ibu Erna. Pagi, Kak Dimas, kemudian Bapak Mireko, kemudian Kak Reki, Kak Teti juga. Alhamdulillah. Nah, nih Bun, gini lah, kadang pas kalau tadi kita ngomongin masalah sebagai orang tua ya, intinya kita harus bisa melihat gitu kan ketika golden age-nya anak dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi ketika kita udah remaja. Bisa dibilang kita kayak orang-orang udah keluar SMA, kuliah gitu. Itu perasaan kayak gitu tiba-tiba kayak nggak pedenya itu bener-bener yang tiba-tiba muncul gitu aja. Dan sekarang kan udah banyak banget ya Bun media sosial, platform gitu yang bikin kita tuh kayak ngerasa ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Kan itu kan. Kalau menurut aku sih, kok bisa sih, kok aku mah begini, mereka mah begitu. Nah, sebenarnya bahaya nggak sih perasaan insecure itu kalau terus-terusan ada di dalam diri kita? Gini, yang perlu kita, untuk menjawab pertanyaan ini, bahaya atau tidak, kita refleks mundur dulu. Artinya, apa yang membuat diri kita itu menjadi insecure? Iya. Jadi artinya waktu dulu SD masih ingat nggak kita suka mengisi buku kesan pesan teman-teman kita gitu ya? Nggak tahu mungkin kalau anak-anak sekarang udah enggak kali ya. Kalau dulu kan kita tuker-tukeran buku, terusnya apa yang disukain, apa yang tidak disukain gitu ya. Masih zaman SD aku masih ngalamin. Masih ada ya? Masih ada tahun 2000-an ada. Cita-citanya apa? Nah intinya adalah kita pahami dulu apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka.
Hmm. Itu Oke. menjadi PR pertama seorang individu sebelum dia memasuki jenjang pendidikan menengahnya. Jadi hal ini mungkin fungsi parent dalam hal ini bisa mengambil peran. Jadi Mm-mm. biasakan komunikasi di dalam keluarga itu terbuka sehingga anak-anak sudah terbiasa untuk menyatakan apa yang dia suka dan apa yang tidak suka. Dan itu bukan hal yang mudah ya Kak Nunu ketika Hmm. orang tua ditegur ya, ditegur Iya diberikan betul. umpan balik oleh anak-anak. Dan ini kita harus legowo. Jadi apalagi dengan perkembangan teknik komunikasi saat ini sehingga bentuknya adalah kita sekondan. Orang tua itu bukan sebagai atasan tetapi sebagai mitra tuturi handayani kepada anak-anaknya dan anak-anak juga melalui kurikulum 2013 ini memberikan kesempatan dan mereka dilatih untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, di situ Pendapat. sebetulnya peluang, di situ peluang bahwa komunikasi ini sudah tercipta sejak anak-anak dini seperti itu. Sehingga mengetahui apa yang disuka dan apa yang tidak disuka itu membantu kita untuk mengenali dulu apa yang tidak disuka kan berarti sumber-sumber Hmm. insecure kita kan, benar nggak? Betul betul. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi, aku nggak suka nih kalau dipermalukan, dibentak di depan umum. Aku nggak suka Hmm. kalau bicara tuh teriak-teriak. Padahal ayahnya dari salah satu suku di Indonesia di Sumatera. Maksudnya bukan marah, tetapi emang gaya bahasa intonasi ayahnya adalah keras gitu ya. Nah itu harus Betul. didudukkan dulu gitu. Sehingga ketika komunikasi itu sudah linier, udah dua arah nih, tektok dua Hmm. arah si pemberi informasi sama si penerima itu dua arah, udah nggak ada dusta antara kita, jadi nggak ada gapnya. Jadi ya happy aja seperti itu. Nah, insecure itu terjadi ketika ada gap antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihadapi itu bertolak belakang. Bisa dengan lingkungan di dalam rumah, juga bisa dengan komunitas tadi di luar rumah, masyarakat teman, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi menjawab itu adalah kita tahu dulu apa yang menyebabkan kita insecure. Gitu. Oke. Kurang lebih ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan ya, Bun. Betul, benar, benar, benar. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, makanya timbullah Hmm, perasaan-perasaan seperti itu. Nah, insecure. setelah itu, nah ini hubungannya Bun, hubungannya dengan Hmm, kita harus berdamai ya dengan insecure. Nah, ya, strategi ya, ikhlasnya apa sih sebenarnya yang akan yang harus kita lakuin nih di tahapan ya. seperti ini? Nah, gini, kita belum bisa bicara ikhlas kalau kita belum mengetahui apa yang menjadi kita Hmm, insecure. Dan betul. tadi di dalam paragraf pertama, insecure itu sifatnya perseptual, emosional. Dan itu Mm-mm. sangat private. Adanya di ruang yang sangat private. Di dalam hati sanubari kita, guts itu yang paling kecil, suara hati kecil kita itu. Jadi Mm-mm. bagaimana itu bisa terbongkar? Nah, tentu saja tidak tidak langsung bertanya dari ayah atau ibunya sekalipun sebagai figur yang Iya, secara betul. fisik terdekat melahirkan dia sebagai orang tua, bukan belum tentu. Jadi momen-momen of truth inilah yang menjadi penting khususnya untuk remaja-remaja nih, remaja-remaja. Mm-mm. Kakak Nunu tuh udah nggak remaja lagi loh, sekarang udah Belum, dewasa ya. belum, kok belum sih? Udah memasuki fase dewasa. Iya, jadi jadi dua generasi di bawah Kak Nunu itu yang sekarang menjelang akhir balik itu disitulah Mm-mm. momen-momen itu. Jadi Nah, betul. dalam hal ini orang tua berperan untuk membantu mengidentifikasi anak-anaknya. Jadi bukan orang tua yang ngorek-ngorek anaknya, bukan. Dia hanya membantu Mm-mm. memfasilitasi sehingga putra putrinya itu bisa menjadi lebih nyaman dengan dirinya. Intinya adalah kan selalu nih, be yourself, be yourself. Sebetulnya notifikasi itu apa sih? Kalimat itu maknanya apa nih Kak Nono? Saya nanya ke Kak Nono nih. Be Heeh. yourself ya, itu maksudnya apa? Ya pokoknya kamu tuh terbaik lah. Kamu tuh intinya kan gini lah Bun. Sebenarnya sih Hmm. enggak apa ya, enggak ke remaja aja ya. Kadang kala ke kita Hmm. aja yang udah usianya 24 tahun, 25 tahun, malahan Hmm. perasaan-perasaan itu kayak bikin kita gelisah tuh bener-bener suka ada gitu. Kadang kalau Hmm. di tempat kerjaan, kemudian di komunitas, pasti ngerasain yang kayak Hmm. gitu-gitu dan
kita tuh selalu lupa kalau kita tuh istimewa, kalau kita tuh berbeda Betul, sama orang lain gitu. Ya, kalau betul, kita tuh ya kamu harus jadi diri kamu sendiri, nggak boleh kita ngelihat orang betul. lain mah begini, orang lain begitu. Tapi perasaan-perasaan itu, greget banget, selalu ada gitu. Nyebelin ya. Nih, Nyebelin banget. tadi tadi Kak Nunu menyampaikan adalah dibandingkan, membandingkan. Itu saya ambil ya. Saya ambil kalimat kata itu saya ambil dan itu ternyata menjadi penyebab utama kenapa kita insecure. Oke. Apa? Yang tadi Yang Jung tadi bilang, Carl Gustav Jung dia bilang bahwa kita itu satu badan merepresentasikan dua dalam konteks personal, Iya, iya, iya. konteks kolektif. Kolektifnya ini menjadi masalah. Yang kedua, kita hidup di alam tanah air Indonesia tercinta, di mana stereotip, Kanuna tahu kan stereotip bagaimana orang mempersepsi kita melihat dalam konteks selalu masyarakat gitu ya. Dan kita selalu masuk dalam konteks pembandingan. Nah, untuk ini menjadi peluang, artinya apa? Orang Indonesia kalau bisa survive di Indonesia, maka dia bisa akan survive di seluruh dunia. Karena apa? Challenge para netizennya itu keren banget gitu ya. Apapun kita benar aja bisa menjadi salah, tapi intinya adalah hal yang positifnya diambil dari sini adalah tampilkan yang terbaik dari kita, bahwa kita yang terbaik pun tidak menjadi jawaban amin untuk semua orang bahwa itu terbaik. Jadi intinya adalah kita tidak perlu memuaskan semua orang karena akan selalu ada kurangnya, benar nggak? Betul banget, betul banget, betul banget. Dan malahan ya ini ada sedikit cerita tentang teman aku sendiri nih Bun. Teman aku sendiri kemarin pernah ngalamin yang namanya insecure parah banget karena itu udah keranahnya physically, udah keranahnya dia selalu membandingkan, aduh saya dengan orang itu kok dia cantik ya, kok dia putih ya, kok dia mulus, kok dia langsing, semua itu kayak lebih kepada dia nggak bersyukur gitu atas apa yang dia atas apa yang Allah udah berikan kepada dia gitu. Dan kadangkala perasaan-perasaan itu malah ketika kita semakin mengorek-ngorek ya, dalam artian kita semakin ngeluh gitu, ngeluh aku begini aku begitu, malah perasaan itu malah semakin timbul terus menerus gitu. Benar nggak sih Bun? Betul. Artinya apa? Semakin kita memberikan kesempatan ruang dan waktu, lingkungan untuk memberikan judge pada kita, semakin disitulah titik ego kita semakin lemah. It's getting drawn, getting drawn ke bawah. Dan fungsi kendali kita sebagai sudah tidak bisa. Jadi intinya kalimat orang tua yang be yourself, jadilah dirimu sendiri. Percaya dengan kemampuanmu, percaya dengan kelemahanmu, tetapi jangan fokus pada kelemahanmu. Itu yang membawa kita tetap memiliki kendali penuh terhadap self kita. Itu Kak Nunu. Iya, jadi, betul. Sampai kapan kita akan selalu dibandingkan. Contohnya gini nih, saya nggak ngada-ngada ya, misalnya. Pada saat nganterin Umi, Bapak, Ibu ya, misalnya, ke acara reunian mereka. Terus kita datang nih. Terus ditanya, Mbak, sudah kerja? Belum, gitu ya. Nanti datang lagi kesempatannya, misalnya halal bihalal. Datang nemenin, terus ditanya, Mbak udah kerja? Sudah Om, di mana? Ya, kita sebutlah jawaban itu. Terus nanti, udah punya pacar belum? Naik kan? Benar nggak? Iya, naik. Naik. Pertanyaannya KPI-nya naik. Terus nanti kalau udah punya pacar, udah nikah belum? Nanti kalau udah nikah, udah punya anak belum? Terus seperti itu. Nah, satu hal pertanyaan adalah kita tidak bisa mengendalikan lingkungan eksternal. Nggak bisa kan, Nunu? Yang bisa kita kendalikan adalah fungsi dari kita sendiri. Yaitu dengan apa? Kita cukup percaya diri dengan apa yang kita miliki. Menjadi bangga terhadap diri kita sendiri, termasuk menjadi satu paket kelebihan dan kelemahan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu cara menjaganya. Betul. Agar kita membuffering insecure kita. Kalau ada udah mulai nggak pede nih, langsung kita buffering lagi. Buffering itu maksudnya pedein lagi seperti itu. Tingkatin lagi ya.
Bener Mm-mm. sekali Bun. Jadi kadang kalau misalkan kita terus-terusan memikirkan hal itu, yang ada kita malah semrawut, kita malah semakin wah, Nggak fokus. hopeless terus-terusan, dan ini buat teman-teman semuanya juga ya, perlu digarisbawahi karena mencintai orang lain pun ya, kita harus terlebih dahulu mencintai diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam Betul, diri kita pastinya ya, apa yang ada betul. dalam diri kita harus cintai. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita sendiri, mau siapa lagi kan? Siapa lagi? Betul, betul, Mm-mm, itu betul siapa sekali. lagi? Betul. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan Nah, terakhir, karena memang waktunya juga ya, Bun. Pertanyaan terakhir, hmm, tolong Bunda berikan tips dan cara hmm. sederhana dulu dimulai dari diri sendiri untuk mengatasi rasa insecure ini. Oke, cara mengatasi pertama dalam diri kita adalah kita harus pastikan bersyukur dulu. Insecure, you Hmm. have to be bersyukur ya. Syukur. Benar-benar ubah Bersyukur. rasa insecure dengan bersyukur, teman-teman Oh, semuanya. Yes. sebelum kita bicara membentangkan semua halaman tentang pribadi kita, satu, give some respect for yourself. Terima kasih ya Allah. Untuk semua keyakinan kita adalah terima kasih ya Allah atas rezekimu, atas nikmatmu hingga aku hidup sampai hari ini. Seperti Iya, itu. betul. Gimana caranya kalau aku sebel sama orang tuaku? Aku begini karena mungkin orang tuaku dulu galak banget dan lain sebagainya. Yang kedua, caranya adalah forgive your past. Maafkan Yes. masa lalumu. Masih Dan satu malumu. hal, orang tua tuh tidak memiliki satu niatan pun untuk menjadikan anaknya gagal. Jadi orang tua tidak ada niat untuk negatif satu titik pun. Sehingga kita forgive them. Apalagi kalau Mm-mm. di antara mereka sudah almarhum, jadi maafin aja, maafkan. Karena yang Iya. menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup, Kak Nunu, ya kan? Nggak ada rumusnya, ya, nggak ada Gak ada, shortnya. gak ada. Iya. Jadi pertama bersyukur, yang kedua adalah forgive your past. Oke, okay? Yes. Forgive your Siap. past itu akan memberikan ruang psikologis untuk kita menerima apa adanya, acceptance. Mm-mm. Jadi setelah bersyukur, memaafkan, acceptance, menerima diri apa adanya. Nah, di sini ada aspek yang namanya ikhlas. Kosong itu. Mm-mm. Mm-mm. Ikhlas itu kan murni. Di Murni. kamus Purwacaraka, apa namanya? Purwadarminta itu adalah artinya ikhlas murni kosong. Nggak bisa ikhlas kalau kita masih ada marah, anger, Mm-mm. anxiety, masih kesel sama figur-figur yang masa lalu. Nggak bisa. Jadi harus dikosongkan dulu, ya, dimaafkan. Ibarat gelas ya Bun, gelas yang udah terisi penuh air. Nah, kita benar-benar harus Kosong. kosongin banget, kosong ya. Mm-mm. Betul. Dan saya yakin untuk bersyukur mungkin kita bisa dengan beragam caranya, dengan sholat, dengan Betul. istighfar, dengan segala macam sesuai dengan keyakinan kita ya. Tetapi untuk langkah kedua ini tidak mudah, Kak Nunu. Ini nggak Iya. mudah. Jadi itu membutuhkan awareness. Kita sendiri yang mau, bukan karena disuruh. Tapi kita Mm-mm. sendiri, jadi di sini maksudnya adalah hikmah, insight. Jadi kita sendiri sebagai pribadi, aku kayaknya harus berubah nih dengan cara apa? Oke, aku maafin dia, aku maafin mereka. Forgive the past, but don't forget the person. Itu menjadi penting. Karena apa? Mm-mm. Forgive itu menjadi sangat penting. Karena disitulah letak penyakitnya, letak symptoms-nya tuh di situ. Harus dimaafin dulu. Jadi intinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Sendiri. Itu yang ketiga. Mm-mm. Itu 1, 2, 3 ini semuanya di intrinsik, di internal kita, Kak Nunu. Oke. Mm-mm. Yang keempat nih baru kita harus berlatih. Kan udah ikhlas nih, ya kan? Udah. Udah Mm-mm. memaafkan. Berarti harus berlatih, nggak boleh ngunci dulu terus di kamar, nggak boleh menghindari terus sumber stresornya, nggak boleh ya. Jadi pelan-pelan, secara gradual, pelan-pelan mulainya contohnya dari apa? Dari mendengar nama, ya. Mendengar nama aja udah sebel banget tuh, ya kan? Mendengar lama udah lama, kakinya udah koprol ya, udah segala macem gitu ya. Sampai akhirnya dari mendengar nama, terus melihat foto, ya, stimulus yang menjadikan kita insecure tuh dilihat. Jadi pelan-pelan, tapi lama-lama nanti ujungnya ketika kita menemukan sumber stres kita udah
jadikan dia menjadi stimulus yang netral, tidak berkondisi. Sip, sip. Baru di situ namanya latihan kita sudah sukses, karena apa? Kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Dan di sini Kak Nunu tahapan yang paling sulit, karena melatih ego kita kan, seperti itu. Kadang baru mendengar suara langkah kakinya aja kita udah ini psikosomatis, mulai yang deg-degan gitu ya, mulai dari kita pengen ke belakang ya. Itu hal yang harus kita acknowledge, bahwa kita sadari bahwa itu terjadi. Jadi kita tetap dalam proses sadar bahwa oh oke, nggak apa-apa. Afirmasi positif, terus afirmasi positif. Ini di tahap yang keempat ya, melatih diri kita untuk pelan-pelan ya. Kalau cuma kita cukup kekuatan langsung berat, tapi jangan. Saran saya pelan-pelan. Apalagi yang terkait sama emosional. Nah, insecure itu semuanya ada emosional. Jadi harus pelan-pelan seperti itu. Yang berikutnya yaitu tadi, setiap pencapaian yang kita lakukan berhasil harus diberikan penghiburan untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita lupa nih berterima kasih sama diri sendiri, benar nggak? Benar. Asik aja. Abis ini, padahal kita nggak pernah mengembrace, kita nggak pernah berterima kasih sama badan, berterima kasih sama mental kita yang semakin hari semakin kuat. Itu harus disyukuri. Iya ya. Ternyata kita sering lupa banget. Lupa, udah kayak mesin aja gitu ya, itu harus disyukuri gitu, seperti itu. Dan yang terakhir Kak Nunu, yang terakhir adalah trust. Kita udah melatih, kita udah mensyukuri, menyadari, dan satu hal yang paling penting adalah kita harus menempelkan trust pada diri sendiri maupun pada orang lain. Itu menjadi penting, karena ujungnya adalah unconditional positive self regard. Jadi walaupun kita tahu karena gue jadi begini, gue kesel karena begini dan lain sebagainya, artinya prosesi itu udah masa lalu, getting past sudah selesai, di nol kan, kembali ke titik nol. Tadinya mungkin minus tapi kembali ke titik nol, ya udah, akhirnya lu sama gue fine, saya dengan kalian fine. Jadi intinya adalah kita udah mendapatkan trust untuk diri kita sendiri, kembali di ambang yang normal, sehingga orientasinya adalah fokus kita mengendalikan. Kita sebagai pengendali, itu kata kuncinya untuk mental health. Jadi semua dari ruang besar dari insecure ini adalah gambaran besarnya adalah kesehatan mental kan, mental health. Betul. Luar biasa sekali. Ada Pak. Iya, ada Kak Gusde. Iya. Pak Bagus, bersyukur dengan berbagi. Ya, betul sekali Pak, bersyukur dengan berbagi ya. Itu betul. Luar biasa sekali nih ya, nasihatnya aku back lagi ya. Nah, strategi ikhlas untuk bisa kita prestasi optimal ya dalam kaitannya berdamai dengan insecure ini. Ada yang pertama adalah kita harus senantiasa bersyukur pastinya. Itu adalah poin utamanya, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih diberikan umur, diberikan kepercayaan juga ya. Kedua adalah ini yang paling penting. Maafkan dirimu sendiri dan juga maafkan masa lalu kamu. Ya, meskipun itu sulit, meskipun dalam kenyataannya itu sangat pahit, apalagi dengan kasus orang-orang yang misalkan memang punya masa lalu yang tidak mengenakan ya dari orang lain dan sebagainya, tapi kita masih bisa, harus tetap harus bisa. Kemudian yang ketiga adalah berdamai dengan diri sendiri. Itu kunci daripada kita ikhlas. Nah, yang keempat adalah kita harus pelan-pelan melakukan pelatihan ya secara terus-menerus, dan itu cukup kita tidak bisa menggunakan waktu yang sedikit, pasti relatif lebih lama. Kita juga harus melakukan penghiburan dong pastinya terhadap diri kita sendiri. Istilahnya kita me time lah diri kita sendiri ketika kita udah ngerasa jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Terakhir adalah trust. Kita kembangkan lagi rasa percaya diri kita lagi ya. Pokoknya rasa percaya diri harus kita tanamkan lagi. Percaya pada diri kita sendiri, percaya pada orang lain. Bun,
Ada satu Ada pertanyaan. pertanyaan. Ya boleh lah ya dijawab. Di sini Ya, silakan. pertanyaannya gimana kalau kita tidak pede dengan keadaan, maaf ya, kecacatan dalam tubuh yang tidak sempurna, dari KTD Slang. Monggo Bun. Siap. Ya, terima kasih Kak Teddy pertanyaannya. Ini sangat manusiawi ya, bahwa satu hal kita ingat tadi di pembahasan pertama bahwa tidak ada dari kita satupun itu sempurna. Walaupun kita Betul. lahir secara sempurna, seperti itu. Jadi every single thing ada aja, makanya Allah tuh memberikan kita tidak sempurna, karena yang sempurna hanya Allah kan. Ya Allah. Nah, untuk itu apa? Tetapi saya secara fisik memang berbeda Bu dengan orang-orang pada umumnya. Oke, iya betul. Tetapi fokus pada kekuatan kita kan. Potensi kita tuh jauh banyak banget. Allah tuh memberikan blessing untuk kita. Kalau kita hanya Benar. fokus pada aspek yang negatif, maka itu hilang nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan untuk kita bisa fokus pada aspek yang positif, kita hilang. Karena apa? Kita melihat aspek kecacatannya kita. Karena kita mengikuti framing lingkungan. Framing lingkungan dan mengkomparasi. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita mulai memberikan apresiasi hal-hal yang positif untuk kita. Fokus pada hal yang positif. Tapi kan saya punya kelemahan. Iya, itu cukup diketahui. Dan pada saat ketika kita memiliki kemampuan untuk bisa bangkit, pelan-pelan itu ditusir. Pelan-pelan itu diimprove. Namanya juga kan area for improvement. Hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Dan proses perkembangan ini dalam proses tumbuh kembang. Seperti itu. Jadi berikanlah, embrace yourself. Nah itu tadi Kak Nunu. Yes. Benar-benar. Syukuri, terus terima kasih ya tangan, terima kasih ya badan. Aduh, aku kaki kananku lebih panjang dibanding kaki kiri. Aduh, sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin, mohon maaf ya, rahimnya udah nggak ada. Tetapi itu dia memberikan apresiasi bahwa walaupun aku sudah tidak punya rahim, tetapi aku bisa memberikan lebih kontribusi pada masyarakat, pada lingkungan keluargaku. Jadi embrace yourself gitu. Misalnya kita punya sinusitis, artinya kita nggak bisa memberikan hal yang optimal dibandingkan teman-teman yang tidak punya GERD dan sinusitis gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, saja fokus pada hal-hal yang kita memang masih positif. Tapi jangan udah jelas kita sinusitis, alergi, ya udah jauhilah penyebab alergi. Hal-hal seperti itu. Jadi jangan konyol juga gitu. Tetapi mitigasi resikonya itu kita tahu. Yang satu hal yang penting adalah di sini fungsi pengendalian. Fokus pada hal yang positif. Dan syukuri apa yang kita miliki. Jadi selalu embrace. Terima kasih ya Allah, seperti itu. Dan batasi kemampuan orang untuk memberikan penilaian, judgement nama kita. Seperti itu. Jadi ada fase nih Kak Teddy di mana kita perlu enough is enough. Apa yang mau saya kerjakan, target saya jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa. Yang lain boleh nanti kalau saya sudah selesai pada target penyelesaian target saya ini. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu Kak Nunu. Iya, skala prioritas juga ya Bun. Lebih ke situ juga. Dan intinya kita jangan sampai membiarkan orang lain terus-terusan melihat kekurangan kita, tapi kita harus tunjukkan potensi kita terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Ini ada Dr. Heldi. Assalamualaikum. Oh iya, Pak Dr. Heldi, assalamualaikum. Kayaknya di sisa-sisa ini ya bergabung. Ya, alhamdulillah sekali ya sharing online kali ini. Meskipun hanya 40 menit, tapi membekas banget buat aku pribadi ya. Terutama yang memang akhir-akhir ini lagi ngalamin yang namanya insecure. Nah, harus buat teman-teman semuanya, ya buat teman-teman semuanya, terima kasih udah menyaksikan live Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia. Jangan lupa yang belum follow Instagramnya Cakra Kusuma Indonesia, silahkan di follow. Dan terima kasih banyak buat Ibu Niken Ardianti di sela-sela kesibukannya yang super padat masih bisa menyempatkan diri untuk sharing online. Dan khususnya hari ini spesial banget, aku diundang. Ya. Semoga bermanfaat. Salam.
Amin, amin, amin. Pasti sangat bermanfaat sekali. Salam untuk Bapak di rumah, Kakak Vina, Ya, Kakak Vira, dan sehat selalu, itu jaga sama. kondisinya, Ibu. Iya, iya. Siap. Semua ya Jadi, untuk keluarga. iya, amin, 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 siap. Dengan kesempatan kita bertemu. Siap. Kak Nunu, salam untuk Siap, Kak Nuni. siap. Disampaikan. Sama untuk Bunda Siap. di rumah. Iya, Kak Nunu siap. ini streaming langsung dari Purwakarta. Semoga Bapak Ibu juga sehat semua. Dan kita semua Amin. mendapatkan hikmah atas semua pengalaman yang kita alami saat ini. Give Betul. yourself a much more positive side. Dan di situ akan kita melihat langsung karunia Allah begitu banyaknya yang kita bisa Betul. syukuri. Dan jangan kita fokus pada negatif, penilaian yang negatif. Jalan aja. Insya Allah kalau kita Mm-mm. niatnya baik, pasti ada jalan. Ya nggak sih? Amin, Kalau amin. Betul, betul sekali. ada quotation ya Kak Nunu, baik menurut Mm-mm. kita belum tentu menurut Allah. Masya Allah. Bener sih. Ya, Iya, bener-bener banget. itu salah satu untuk embracing yourself, untuk kita bisa lebih ikhlas. Karena apa? Kadang-kadang kita yakin banget memfeta kompli bahwa aku mau yang ini, nggak mau yang itu. Padahal belum tentu. Tetapi yang pasti, baik ketetapan Allah itu udah pasti baik untuk kita. Seperti itu. Gitu, Betul Kak. sekali. Alhamdulillahirobbilalamin, sharing kali ini bener-bener ngena banget, dan emang kita sebenarnya sebagai manusia emang butuh banget sharing ya Bun, dalam hal Ya. personal maupun dalam hal lingkungan emang kita butuh banget sharing. Dan semoga acara dari Cakra Kusuma Indonesia ini terus menginspirasi keluarga di Indonesia pastinya. Terima Ya, kasih Bunda. ya. Jadi Bunda yang akan nanti menutup ini ya. Terima kasih atas Siap. perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.